Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Betul-betul ya, drama para pemburu ijazah palsu ini semakin panas sahabat ya. Dan tidak saja sampai di situ, justru semakin brutal dan makin memalukan. Kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu Refli Harun dan Faisal Assegaf itu juga saling hajar di depan publik. Dan tidak selesai sampai di situ, tidak lama kemudian Dokter Tipa juga menghajar congos si Tompel Hosinuddin melalui Twitternya. Dan saat ini muncul lagi serangan yang tidak jauh lebih ganas lagi sahabat, yaitu dari lingkaran Bang Egy Sujana yang juga seorang emak-emak pengacara. Sampai-sampai dia berkata kepada si Tompel Hosinuddin, jangan sebut-sebut nama Bang Egy lagi. Karena memang selama ini si Tompel ini setiap bicara di depan media itu selalu mengatakan Roy Suryo CS, dan Bang Egy merasa keberatan dengan itu. Lalu ada juga pengakuan yang menarik bahwa selama ini dia monopoli di media. Jadi tampil di televisi itu Hosinuddin yang tentukan semua, tidak boleh kalau bukan dia. Dan bahkan kalau ada yang tampil tiba-tiba tanpa konfirmasi ke dia, besoknya itu katanya sudah dipecat. Luar biasa ini si Tompel Hosinuddin. Untuk lebih jelasnya sahabat, kita lihat dulu videonya sebelum kita kuliti apa sebenarnya maksud di balik Hosinuddin ini. Kenapa dia begitu brutal, begitu barbar, kelihatan tidak ada niatnya sama sekali untuk menyelamatkan dia punya klien. Ini videonya sahabat. Inilah yang terjadi dengan Hosinuddin. Dia seolah-olah ingin tampil, ingin eksis, belagu ya, melebihi. Sudah merupakan apa namanya euforia. Kenapa kita lihat euforia? Lihatlah cara dia ngomong. Oh, itu hanya isu termul. Saya tidak ada dipecat. Betul. Siapa? Kan ada statement dari Rismon, dari keluarga yang lain-lain, kalau nggak salah dari Roy Suryo juga ada, bahwa dia tidak kuasa hukumnya. Nah, apakah non litigasi dan litigasi itu kan kita juga akan mengganggu ya perjalanan langkah-langkah hukum yang kita lakukan. Non litigasi itu apakah tentang dia non litigasi, siapa yang tampil di TV harus dia. Tentang ijazah palsu ini ya, Wah, semua ternyata kemarin ada lagi yang dipecatnya, nggak boleh. Yang tampil di TV harus dia, karena dia non litigasi. Terus itu itu senior, itu jauh di bawah dia. Ini jangan dia anggar jago gitu. Kalau diundang orang di TV, hadir orang itu, dia langsung marah, dipecat, nggak boleh tampil di TV. Loh, yang tampil-tampil tuh lu yang haus dengan publikasi. Jadi lu berkedok sehingga lu dianggap oleh masyarakat lu orang hebat, lu mampu mengurai semua persoalan. Padahal gara-gara lu lah persoalan ini bertambah runcing dan rumit. Saya minta kepada khusus pesan dari klien saya, Pak Egy Sujana, jangan Hosinuddin menyebut-nyebut nama Egy Sujana. Satu, yang kedua, dengerin tuh. Hosinuddin nggak boleh juga sebut Roy Suryo CS, 8 tersangka. Berarti melibatkan dirinya, sementara dia tidak ada hubungan apapun dengan Hosinuddin. Saya secara pribadi juga tersinggung sama Hosinuddin. Ya, kamu jangan terlalu abuse of power. Ingat, kita akan melakukan apapun untuk klien kita masing-masing. Kalau untuk yang dikatakan Roy Suryo CS, jangan selalu Hosinuddin membawa nama Roy Suryo CS. Sebutkan siapa-siapa saja yang dikatakan yang ada sama Hosinuddin tersebut. Jangan Roy Suryo CS, 8 tersangka. Sementara kita sebagai kuasa hukumnya tersinggung dong. Karena saya kan kuasa hukumnya Egy, dan Egy tidak setuju dibawa-bawa namanya dengan Roy Suryo CS. Jadi memang dari awal itu kan saya sering menyatakan bahwa Hosinuddin ini hanya menumpang dalam kasus ini sebagai ajang balas dendam terhadap Pak Jokowi. Bahwa dia serius mau membantu mereka ini semua para kucluk pemburu ijazah, saya tidak yakin. Sebab Hosinuddin juga tahu bahwa ijazah Pak Jokowi tidak mungkin palsu kan. Kedua, bahwa dia ini ex HTI sahabat. Jadi yang namanya HTI itu kan salah satu rumusan besarnya itu khilafah.
Jadi dia tidak akan pernah percaya yang namanya lembaga negara. Bagi dia, lembaga-lembaga negara yang ada itu hanya alat untuk berselancar. Bagaimana memperkuat dia punya barisan di bawah tanah. Nah, apa yang terjadi kalau kita melihat di video ini? Kelihatan bahwa mereka semakin tidak kompak. Mereka benar-benar pecah kongsi satu sama lain. Karena memang mereka tidak datang dari ideologi yang sama. Hanya saja memang tujuannya sama, ingin mempermalukan Pak Jokowi. Tapi dari sisi strategi gerakan, itu mereka beda-beda. Nah, begitu tekanan publik naik, begitu narasinya mulai goyah, retakan itu semakin kelihatan. Mulai dari beda pendapat, bahkan sampai rebutan panggung. Dan akhirnya kan saling bantai satu persatu, sahabat. Dan saya kira hari ini puncaknya, karena Bang Egy Sujana juga sudah memberi pesan bahwa Ahmad Kozinuding jangan sebut-sebut nama saya. Karena itu saya mengatakan bahwa Kozinuding betul-betul dihajar habis-habisan, tapi bukan oleh lawannya, tapi oleh kubunya sendiri, sahabat. Nah, inilah kalau orang baik yang dilawan, salah satu efeknya ini. Tuhan yang bekerja. Kalian sendiri akan saling mempermalukan di depan publik. Sama dengan yang terjadi antara Refdy Harun dengan Faisal Assegaf. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, masyarakat melihat bahwa oh, ternyata memang selama ini mereka ini kompak hanya seolah-olah. Tapi sesungguhnya memang mereka memiliki agenda masing-masing yang berbeda. Hanya saja dipertemukan pada satu musuh yang sama, yaitu Jokowi dan Gibran. Kira-kira seperti itu, sahabat, gambarannya. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, buat saya ya, kalau menilai ini bukan sekedar teguran terhadap si Tompel. Tapi sekali lagi ini adalah deklarasi pemutusan hubungan. Ini menjadi sinyal bahwa Egy Sujana dan timnya sudah tidak mau. Pokoknya dia tidak mau ikut tenggelam bersama narasi yang dibawa oleh si Tompel Kozinuding. Mereka ingin cuci tangan, kan memang Bang Egy Sujana itu dari dulu sebenarnya sudah ampun-ampun kasihan, karena dia pernah rasakan kan bagaimana dia di penjara. Dia berharap sebenarnya kemarin itu kasusnya ini langsung tidak masuk menjadi daftar tersangka. Ternyata dia urutan nomor 1. Kenapa? Karena orang inilah yang memicu dari awal. Hanya saja memang dalam situasi terpojok seperti ini, apalagi dia sakit-sakitan, ya kasihan juga ya. Tapi apa dia buat? Karena saya kira apa yang dilakukan di dunia ini semua harus dipertanggungjawabkan. Bisa jadi dipertanggungjawabkan di dunia atau nanti di akhirat. Tapi apapun itu harus gentle, Bang Egy. Sudah benar ini, Anda tidak melibatkan Kozinuding. Kasihan juga ya Kozinuding. Akhirnya ke publik kan bertanya-tanya, apa yang membuat mereka tidak kompak kira-kira, sahabat? Apakah soal ini atau apa? Jawabannya sederhana. Dan ini sungguh-sungguh sangat memalukan. Sebab gerakan mereka ini tidak dibangun atas fakta, tapi dibangun atas kebencian dan opini belaka. Jadi ketika dasar opininya sudah rapuh, argumennya tidak solid, ketika tekanan publik semakin naik, maka yang terjadi adalah saling salahkan. Yang terjadi adalah saling lempar, bahkan sampai saling memutuskan hubungan. Intinya saling cari amal lah mereka ini, sahabat ya. Karena sesungguhnya kalau bicara gerakan yang kuat itu bisa saja berbeda pandangan tapi tetap solid. Ini kelihatan gerakannya sangat rapuh, sahabat. Akhirnya begini jadinya, pecah dari dalam sebelum diserang dari luar. Si Tompel saya kira memang selama ini kan paling banyak sering tampil di televisi dengan garang, paling lantang, paling percaya diri. Tapi terakhir sudah mulai kelihatan berdiri sendirian, dan bahkan dihantam kanan kiri oleh mereka yang dulu satu barisan dengannya. Kasihan sekali si Tompel ini, betul-betul diserang dari dalam maupun dari luar, jadi luar dalam. Ini merupakan salah satu bentuk peremehan di publik, sahabat ya. Bayangkan kalau harus jatuh di tangan rekan-rekan sendiri, ini kan sangat memalukan. Tapi itulah efek, dampak, karma dari apa yang dia lakukan selama ini. Coba sahabat-sahabat bayangkan kalau dia bilang saudara Jokowi, saudara Jokowi.
Betapa kurang ajarnya itu. Padahal dari sisi usia saja, mungkin saya lebih tua dari makhluk ini. Betapa kurang ajarnya ini si Tompel ini. Saya kira demikian ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.